Oke teman-teman ya, saat ini di part kedua bersama LPM UKP kita akan adakan sosialisasi. Untuk tahu selanjutnya kita masuk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih Pak Sawal yang kami hormati sudah menyempatkan diri di sini. Tidak lain tidak bukan adalah untuk bagaimana sama-sama kita bisa membantu teman-teman kita di lapangan, khususnya para nelayan ini dalam hal memperoleh semacam modal usaha. Jadi hari ini Pak, terus terang yang tadi saya sudah sampaikan kepada pimpinan juga keberadaan Bapak di sini. Mudah-mudahan keberadaan Bapak bisa memberikan informasi ataupun apa saja yang harus para pelaku usaha ini lakukan, bisa memperoleh modal usaha seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Sawal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syah selaku inisiator kegiatan usaha kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendorong apalagi muda dalam pengembangan usaha kelautan perikanan. Saya hormati Bapak Penyuluh Perikanan Kabupaten Bombana, yang saya hormati bapak-bapak pelaku usaha baik yang tangkap maupun budidaya, pengolahan maupun dengan pemasaran hasil usaha kelautan dan perikanan. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang program ini, baik mungkin saya jelaskan bahwa program ini adalah salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan di Jakarta. Tentu program ini di Kabupaten Bombana 1 tahun yang lalu sudah kami sosialisasi bersama dengan teman-teman dulu. Alhamdulillah yang telah kami berikan pinjaman sudah ada 6, baik kelompok maupun dengan koperasi perikanan. Kehadiran saya di sini dalam rangka mensosialisasikan inisiasi dari para penyuluh. Terima kasih saya dihadirkan bersama dengan anak muda milenial di sektor kelautan perikanan. Program ini namanya BLU LPM UKP, Badan Layanan Umum Program Kelautan dan Perikanan. BLU itu Badan Layanan Umum, ya, LPM lembaga pengelola modal usaha. Jadi tentu program ini diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di masa Ibu Susi, sekarang masih tetap dilanjutkan oleh Pak Edi Prabowo. Program ini tujuannya memberikan akses modal kepada pelaku usaha perikanan, apakah itu usaha perorangan, usaha kelompok maupun usaha koperasi. Ya, tentu di dalam pemberian pinjaman ini tentu kita melihat dari aspek kelayakan usaha, kemudian aspek jaminan. Ya, tentu dalam pemberian modal ini ada jaminan Pak yang mungkin kita ikat sebagai garansinya dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha Bapak. Karena dana ini mungkin melalui program pemerintah, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan, tentu dia berpendampingan. Kami salah satu pendamping dari Kabupaten Bombana, nama saya Salwan Pak. Mau bangun kapal saya kita kasih bantuan, mau tambah modal untuk pemasaran hasil laut kita kasih modal. Ya, tentu di dalam hal ini melalui pola pengajuan proposal. Ya, program ini sudah diluncurkan tahun 2017. Jadi sudah lama Pak ini Pak. Mungkin bapak-bapak belum tahu ini, mungkin lewat mulut penyuluh ya. Kebetulan saya lah salah satu pendampingnya, menempatkan diri ke sini atas
teman-teman inisiasinya penyuluh, ya saya hadir Pak hadirin untuk. Nanti berikutnya kalau mengajukan silakan berhubungan dengan penyuluhnya. Ya saya tetap melakukan mitra dengan teman-teman penyuluh karena dia itu bagian dari program-program yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, adapun Pak syarat-syarat yang biasanya kami lakukan itu memang harus domisili, ada kartu usahanya, ada UMK-nya, mungkin ada NPWP-nya. Syarat itu secara administrasi Pak sama dengan syarat-syarat yang lain. Cuma yang membedakan kami itu adalah bunga. Bunga kami dalam hal 1 tahun itu 3% Pak. Ya, jadi saya itu bunganya 0,25 per bulan. Ya, coba kita hitung. Kalau 100 juta, bunganya 125.000 per bulan. Kalau dia pokoknya ya tinggal kita bagi 100 juta dibagi misalnya 5 tahun, mau yang 4 tahun, tinggal bagi per bulan. Ya, jadi 0,25 bunganya. Suku bunganya kami itu 20. Iya. Jadi 3% per tahun. Nah, tentu mudah Pak dalam hal pengajuan. Kita hanya berbentuk proposal. Apa syarat-syaratnya? Harus ada KTP, harus ada kartu keluarga, kartu nikah, ada keterangan usaha dari dinas, kemudian NPWP-nya ada. Kalau perorangan itu Pak, iya, itu saja selesai. Buku rekening mungkin kita lampirkan semua. Minta keterangan domisili dari lurah apa semua. Itu singkat Pak. Ya, jadi prosesnya sekarang beda yang kemarin Pak, karena tim analisnya itu dia datang dari Jakarta. Sekarang ya alhamdulillah dengan perkembangan melihat kondisi kita bahwa COVID ini, kami diberikan kewenangan selaku pendamping menganalisa juga langsung. Jadi tidak lagi menunggu kedatangannya mereka dari Jakarta. Dia harus ada di sini. Ya. Jadi ini program ini sudah lama dan alhamdulillah di Bombana sudah hampir ya 7M yang kayaknya itu 7 miliar. Ya, salah satu mungkin ada SPBN nelayan di sini 600 juta. Tidak usah saya sebutkan namanya, pasti kita tahu barangkali. Baru-baru ini sebelum Lebaran mereka saya angkatkan. Terima kasih. Nama saya Salma Sadik. Saya penyuluh perikanan untuk Kecamatan Tinja Tengah. Ya, saya tanya juga pelaku-pelaku usaha apa saja yang Ibu dampingi, apakah perorangan, kelompok, atau koperasi? Saat ini dari tahun 2016 sampai hari ini ada 16 kelompok, termasuk kelompok nelayan, terus ada Poklaksar itu kelompok pengolahan dan pemasaran. Untuk budidaya tidak ada. Nah, berhubung memang ada tambak tapi tidak termanfaatkan, hanya sedikit saja. Jadi hanya itu saja. Ini kan banyak bantuan-bantuan dari KKP ya, Bu ya. Apakah bantuan dari KKP ini sudah ada sterilisasi di wilayahnya ini? Ya, Tengah, alhamdulillah banyak. Banyak. Nah, banyak untuk tahun ini. Dari tahun 2017 saya dampingi. Ada lumayan banyak, ada kapal, kemudian ada toolbox untuk mereka pengolah, terus masuk pancing yang dibantu dengan pemerintah kecamatan. Ya. Yang Ibu kan dampingi di Lumbia Tengah, apakah ada pemuda yang ikut serta di yang pendampingannya? Pemuda milenial di 30 tahun sampai 35 kan masih ya kan masih sistemnya kan kelompok. Nah, dalam kelompok itu banyak yang masih muda umur. Ada yang sampai umur 19 tahun, ada. Jadi, saya meminta Bu di sini, kami kan dari wakil pemuda milenial ini meminta kepada penyuluh bisa didorong, dibantu, di follow up itu Bu, yang pemuda-pemudanya, karena biar kedepannya nanti pemuda lah yang pegang kendali perannya Ya, pentingnya. Di sini ada LPUMKP Bu, kesan-kesan apa yang Ibu ingin sampaikan? Nah, kalau melalui LPUMKP sebenarnya sangat membantu sebenarnya untuk pelaku usaha perikanan. Misalnya mereka mau mengembangkan usahanya ataukah mau memperbesar usahanya bisa melalui lembaga ini. Jadi kalau bisa bapak-bapak manfaatkan ini, manfaatkan program ini, nanti kami penyuluh yang akan membantu untuk prosesnya akan kesana nanti. Jadi di sini menurut Bapak
penyuluh kita ini siap membackup ya, siap membackup. Pasti ya. Ya. Kami juga Pak, kita kan bergerak di KKP Pak ya. Kita sangat senang ketika banyak orang yang bergerak di KKP. Karena kalau kita sangat luar biasa lah kita ya. Kita sekarang ke Bapak penyuluh yang di Matele Pak ya. Bisa diperkenalkan dulu Pak. Oke, baik. Nama saya Laude Syarifuddin SPI. Di wilayah kerja saya itu di Kecamatan Matele. Jadi sudah sekitar 3 tahunan saya. Iya Pak. Saya kan kemarin sempat ke Matele Pak, ngintip-ngintip lokasi di sana. Tapi karena orang masih berpikir tambang, sehingga saya tidak jadi masuk di situ. Oh ya Pak, apa-apa saja yang Bapak damping di sana? Kalau di sana itu rata-rata nelayan tradisional, khususnya nelayan tangkap, pengolah ikan juga ada, pemasar ikan banyak, kemudian wanita-wanita nelayan juga banyak, wanita-wanita pengolah ikan juga banyak, begitu. 95% lah kalau estimasi kira-kira rata-rata penduduk di sana itu menggantungkan hidupnya dari usaha di laut sekiranya gitu. Berapa persen Pak keterlibatan pemuda minat? Pemuda di sana kalau dari data yang kami miliki itu walaupun kami belum mengakumulasikan secara keseluruhan, tapi rata-rata pemuda di sana itu memang putus sekolah, jadi otomatis kegiatan mereka kalau bukan merantau atau mencari pekerjaan lain di luar daerah, jadi nelayan seperti itu. Jadi kami juga pemuda itu nelayan, bukan hanya pemuda, malah yang ibunya juga nelayan begitu. Permasalahan begini Pak ya, karena permasalahannya itu tadi ada putus sekolah. Kami di sini Pak, sebagai pemuda meminta kepada penyuluh yang di sana, penyuluh yang kita di Matele sana, bahwa tolonglah dibuatkan wadah bagi teman-teman pemuda di sana, dibuatkan wadah saya ikan, budidaya tangkap. Nanti dari pihak LPMKP ini membackup pendanaan itu, seperti itu bisa dibantu Pak ya. Itu pasti sebenarnya bukan hanya wadah, tapi kami juga sebenarnya pendampingan itu sumber daya manusia juga yang harus dikembangkan baik dari sisi pengetahuan maupun teknologinya. Persoalan keterlibatan pemuda dalam satu usaha itu memang di dalam kelompok itu ada yang pemuda juga, banyak seperti itu. LPMKP seperti Pak Salon tadi jelaskan, boleh sih mengajukan LPMKP, tapi kan harus ada jaminannya, gitu kan Pak? Seperti itu. Kalau pengamatan saya di sana Pak, rata-rata nelayan itu banyak-banyak kalau menjaminkan jaminan baik itu tanah maupun rumah di bank ataupun di koperasi yang ada, begitu. Tapi insya Allah setelah informasi ini ada, saya suka sampaikan kepada mereka untuk menahan dulu yang belum melanjutkan, cobalah beralih ke LPMKP karena ini betul-betul lembaga punya pemerintah yang berada di bidang perikanan. Bagaimana kedepannya kita mendatangkan investor di Bombana? Artinya jadi hasil tangkapan itu Pak tidak seperti hari ini berpindah-pindah, mungkin pindah dari Bombana dulu ke Kendari Makassar dan seterusnya. Nah, kami berharap di Bombana lah, tidak lagi melangkah Kendari ke Makassar atau kemana. Jadi begini Pak, dulu Pak. Jadi sama dulu, saya kan saya lahir di Makassar, orang tua saya di Bombana. Dia kan pengusaha udara. Dulu semua kirim ke Makassar. Saya berpikir bahwa kenapa saya tidak di Kendari, kenapa harus sekat Makassar? Nah, waktu itu. Karena Bu, terus terang, bendera-bendera yang kita pakai ekspor itu tidak ada Kendari. 3 tahun yang lalu Pak. Ini kita berbicara 3 tahun lalu. Semua bendera Makassar. Karena kenapa? Hasil ledak ini yang melimpah ini kan dari Kendari Sulawesi Tenggara semua. Akhirnya saya datang lagi ke Sulawesi Tenggara ini. Saya masuk Sulawesi Tenggara ini Pak tidak mudah juga, karena saya ditolak beberapa pihak, bukan beberapa pihak, semua pihak, baik di kalangan pedagang, terus pelaku,
terus juga di pihak Posko saya pertama dikasih isu jangan percaya ancam. Dia umurnya saya berapa ya? Nah, pertama persoalan itu persoalan umur saya Pak sudah dihantam sudah awal saya. Kedua saya dihantam persoalan saya tidak punya pabrik, saya sewa. Kalau story kok ada. Ketiga saya tidak punya kayak nelayan tangkap, saya tidak punya jaringan waktu itu. Jadi saya ketemu sama pedagang Pak waktu itu, saya ceritakan begini-begini tidak percaya. Dia malah bilang sudah pulang saja saya di Makassar sana. Jadi saya kembali lagi mengatakan bahwa saya harus akali mereka dengan teknologi ini Pak. Teknologi saya bangun dengan komunikasi. Saya via telepon saja. Maaf Pak, saya tidak bisa ketemu. Saya lagi di luar kota. Setiap pedagang mau ketemu sama saya itu yang saya lakukan. Sebenarnya bukan untuk membohongi dia Pak, tetapi ini untuk baiknya dia. Supaya dia bisa percaya saya. Jadi ketika itu Panca di mana saya mau ketemu? Saya bilang saya di Kendari. Dia datang di Jayanti. Dia tanya saya Pak, saya bisa bertemu sama Panca? Saya bilang di kantor. Padahal saya tidak tanya saya. Waktu itu, karena tidak percaya di sini itu pedagang harus dia tahu Pak. Jadi pedagang itu saya minta para pedagang juga jangan melihat dari sisi luarnya saja Pak. Tetapi jangan sampai dia berisi. Ini yang saya maksud di sini. Saya tidak mau ketemu jangan sampai. Tadinya 90% kepercayaan sama saya, pas dilihat saya langsung 40% Pak. Itu sudah udah. Jadi di sini saya cerita tadi itu Pak, di sini kita petik hikmahnya bahwa jangan Bapak ini jangan melihat dari segi luarnya orang. Nah, jadi kalau kita mau betul-betul investor ada, bekerja sama dulu Pak. Nelayan harus kerjasama dengan pemerintah. Begitupun pemerintah harus berkoordinasi sama nelayan. Karena saya tidak bisa masukkan investor Pak kalau tidak nilainya kurang. Investor Pak masuk itu 1 bulan minimal 2 kontainer minimal ini Pak ya saya katakan. 1 kontainer tidak masuk minimal 2 kontainer. Kenapa? Hitungan ke Cina kalau kita ekspor ke Cina itu kan 1 bulan 2 minggu baru tiba Pak. Rutinnya 1 bulan 2 minggu. Jadi dia rugi Pak. Kalau Pak teman-teman kalau kayak gini ada nanti LM UKP membackup ini. Kita satukan semua, satu wadah. Saya tidak mau campur di ikan Pak, karena nanti teman-teman lah yang di sini yang campur. Saya cuma memberi begini saja, kecil saja informasi. Jadi Bapak buatlah satu kelompok ini, dan nanti banyak kelompok buat bikin satu forum lagi yang besar. Yang satu forum ini di sini kita letakkan investor Pak. Saya rasa di Sesti Kumbang saya mampu datangkan investor di sini. Dikumpul. Ya, investor itu bukan dari luar saja Pak. Lokal bisa ya. Iya, lokal bisa. Jadi gitu Pak. Ya, sekarang kan sudah. Ya, saya kira tadi sudah singgung koperasi itu sudah ekspor. Iya. Yang penting kualitinya itu barang harus dijaga. Ekspor kan kualiti. Kalau ekspor, kita berbicara ekspor. Ya. Pertama wadahnya kita. Ya. Lembaganya kita ada. Terus itu kan lembaga sudah ada bendera di situ Pak. Ya. Kedua, tempat usahanya kita itu memang steril. Ya. Jadi kita tidak seperti lagi kayak kemarin-kemarin asal masuk saja, tidak boleh. Nah, jadi kita terus pertama itu juga yang pasti pakai masker, pakai sepatu, pakai baju. Terus ada sterilisasi airnya, itu harus kita perhatikan semua. Itu kita ekspor Pak ya, tapi kecuali lokal kan level itu biasa-biasa saja. Nah, itu ya. Nanti dibantulah sama teman-teman penyuluh. Saya juga masuk di Sulawesi Tenggara dengan penyuluh, bukan dengan siapa-siapa. Karena penyuluhnya yang kaki tangannya pemerintah pusat dari ini kenapa kita harus melalui penyuluh Pak ya? Kita selalu bangga dengan penyuluh karena dia masuk sampai dapur-dapurnya Pak. Bahkan dia makan kepiting sampai sama-sama. Kita yang besarnya. Iya. Jadi Bapak selalu koordinasi. Saya ini Pak tidak mengajar Pak, enggak, saya cuma menceritakan. Saya di sini kapasitas saya untuk belum Pak. Saya cuma menceritakan apa yang pernah saya rasakan. Selalu berkoordinasi dengan penyuluh. Karena penyuluh itu Pak tahu itu Bapak dan dia informasikan itu ke pusat. Adapun dia di backup atau tidak, yang jelas dia informasikan. Jadi biasa kita berpikir Pak gini, ini mungkin penyuluh dia catat saja saya tidak pernah sampai Pak, cuman ada oknum sebenarnya bukan penyuluhnya, oknum yang menyalahgunakan ini Pak. Tapi salah dengan mungkin karena kementerian yang baru kita ini Pak Edi Prabowo, dia bisa sikat semua itu oknum. Salah seperti itu. Saya kira itu ya Pak mengenai masalah
Kenapa investor tidak bisa masuk ke sini? Mungkin saya tambahkan bahwa perlu adanya sarana dan prasarana pendukung di sini. Contoh yang paling bagus itu adalah salah satunya cold storage. Iya. Ya, cold storage tempat untuk filet ikan apa semua, packing apa semua itu harus steril itu seperti ini. Nah ini mungkin di sini ada cold storage ada ya cold storage ada. Saya kira ini tinggal nanti siapa yang memegang ini barang di sini. Kalau nanti linknya, saya kira jangan bertanya ke orang lain, lokal dulu. Kan di PPS Perikanan itu Pak, mau jual gurita, mau jual ikan dasar, mau jual tuna apa ada semua di situ. Tinggal cocok harga ya dikonekkan. Daripada minta maaf ya, datang orang Kendari ambil yang namanya selama ini barangkali ya. Itu barangkali makanya pentingnya pemerintah Guinness itulah punya tanggung jawab penuh di sini. Ya, saya kira itu. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my